Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Mas Nono. Sekarang saya ada di Museum Bank Mandiri, ada di Jakarta Barat ini. Kebetulan saya lagi ada di Jakarta, area Jakarta sini. Jadi saya menyempatkan diri untuk berkunjung ke museum. Nanti ada apa aja di museum ini, Museum Bank Mandiri. Ikuti terus perjalanan saya di sini. Buat teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu. Ini museumnya besar, tempatnya di kota tua Jakarta ini. Nah, ini tempat pintu masuknya. Masuk sini gratis, tidak bayar sama sekali. Gratis tis. Tempatnya enak, AC-nya dingin. Nah, ini kita masuk ke pintu utama Museum Cagar Budaya Bank Mandiri. Ini ada sejarahnya. Kalau dulu namanya Gedung Faktori ya. Gedung Faktori, saksi perkembangan transportasi masyarakat Batavia abad ke-20. Ini teman-teman bisa baca, nanti kalau mungkin terlalu cepat saya ambil videonya ini bisa di post dulu. Nah, ini sedikit demi sedikit saya sepil foto-foto zaman dulu, sejarahnya itu mulai dari pembangunan Gedung Faktori ini yang sekarang dinamakan Museum Bank Mandiri. Ini masih berdiri tegak dan bangunannya masih tetap sama. Mungkin ada pembaruan sedikit-sedikit, renov sedikit-sedikit, tapi untuk model bangunannya masih sama ini. Bangunannya masih sama seperti dulu. Nah, di sini ada sketsa yang akan dibangun dari bank ini. Nah, ini ada sketsanya. Denah Gedung Faktori. Nah, ini gambarnya bisa di post kalau mungkin terlalu cepat. Nah, ini untuk gambar-gambar sketsa tangannya juga, dibangun di atas reruntuhan Bastion Hollandia. Nah, kemudian ini proses mulai pembangunan. Di sini nanti ada tumbal kepala kerbau. Nah, ini ritual penanaman kepala kerbau. Oke, di sini sudah mulai proses. Ini adalah petinggi-petinggi dari Belanda zaman dulu, pemancangan tiang beton pertama. Oke, lanjut. Ini sudah mulai proses pembangunannya. Barang-barangnya sudah didatangkan semua, itu dimulai tahun 1929 ya. Nah, kemudian ini sudah hampir jadi. Setelahnya petinggi-petingginya dari Belanda juga ada di foto pada zaman dahulu 1931. Nah, kemudian ini sudah mulai berdiri tegak, sudah kelihatan model bangunannya di tahun 1930 ini sudah mulai kelihatan. Nah, kalau dari jauh sudah sangat megah sekali itu. Ini fotonya saya urutkan ya, jadi nanti teman-teman bisa di skip atau mungkin di post kalau mungkin terlalu cepat atau terlalu lambat. Nah, ini para pekerja-pekerja bangunan, foto-foto zaman dulunya masih lengkap sekali. Potret pekerja konstruksinya itu tadi. Ini foto sudah mulai jadi, pengambilan foto dari sudut timur, diambil start tahun 1931. Nah, ini sudah jadi bagus sekali ini. Ini sekarang sudah sangat ramai, dulu masih sepi. Ini diambil pada tanggal 14 Januari 1933. Oke, ini peresmiannya. Nah, kalau dilihat dari foto yang ini dengan tadi awal waktu video pertama itu masih sama. Bangunannya, gedungnya, kemudian tiang-tiangnya masih sama. Nah, kalau dilihat seperti ini masih ada renovasi sedikit ini. Kalau sekarang jendelanya sudah ditutup pakai kaca, kalau dulu masih kayu. Nah, ini adalah penampakan di tahun 90. Nah, 90. Di tahun 90 sudah ramai, gedung-gedung juga sudah ada ini. Sampai sekarang dikelilingi banyak gedung yang tinggi-tinggi. Nah, ini adalah Gedung Faktori, sekarang Museum Mandiri. Seperti tadi yang saya bilang di awal. Nah, ini kita sudah masuk ke ruangan atau mungkin distrik yang kedua.
Ini di sini tentang masalah tentang apa ya, menyimpan berbagai macam stempel. Stempel-stempel yang ada di museum ini sangat tertata rapi dan masih utuh. Nah, ini stempel-stempelnya ini. Aneka stempel yang masih tersimpan rapi sejak zaman dulu. Masih tertata rapi. Kemudian ini adalah surat saham pertama kali. Kalau dulu kebetulan di Indonesia juga sudah banyak orang Chinese, makanya ada tulisan-tulisan Chinese juga yang mungkin juga memprakarsai adanya saham dan lain sebagainya. Itu bisa dipelajari dari sejarahnya. Nah, ini surat-surat saham rata-rata sudah mulai ada yang namanya saham sejak dulu. Seharusnya kalau melihat dari sini teman-teman semua juga harus melek yang namanya saham, karena surat saham itu sebenarnya sudah dari dulu. Oke, ini adalah tempat-tempat yang saya lihat. Ini ruangan yang kedua, ini ada gambar-gambar kayak surat saham, kemudian kayak ada istilahnya kayak buku-buku kasnya dia, atau ini yang namanya first leg, merupakan buku laporan neraca perhitungan laba rugi di tahun 1875. Nah, ini masih tersimpan sangat-sangat rapi ini. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari sini, perkembangan antara keuangan, arus kas, kemudian kayak tentang perbankan itu sudah ada sejak dulu, dan kita sekarang juga masih mempraktekkan. Bahkan ini ada yang namanya mesin kalkulator analog atau analog kalkulator pun juga masih tersimpan rapi, bahkan juga masih bagus, tapi tidak bisa dipegang ya, karena ada pelindung dari kaca seperti itu. Ini buku besar istilahnya buku besar atau growth book, merupakan sarana pencatatan dari transaksi. Nah, tulisannya rapi sekali, bahkan tulisan Latin zaman dulu, nulisnya masih pakai tinta ini. Nah, ini alat tulisnya, ini alat tulisnya untuk menulis buku itu tadi, sangat rapi. Nah, ini Museum Bank Mandiri, ini masih menyimpan maketnya. Nah, maketnya seperti ini. Di depannya Museum Bank Mandiri adalah stasiun kota Jakarta. Jadi kalau mau berkunjung ke museum ini, dengan mudah kita bisa naik kereta atau KRL, turun stasiun kota, depannya pas langsung Museum Bank Mandiri. Ini perjalanan saya, kebetulan ini siang masih sepi. Nah, ini kita masuk ke kamar khusus buku besar. Ini kayak ada ruangan gitu, tapi tidak bisa masuk ya. Di situ mungkin menyimpan banyak istilahnya buku-buku besar atau peninggalan-peninggalan dari dulu. Di sini sangat bersih sekali. Ini penampakan buku besar. Memang bukunya sangat besar ini, makanya namanya buku besar. Kalau dilihat, nah ini tulisannya juga sangat rapi, masih tertata rapi. Ini beda dengan yang tadi ya. Yang tadi tulisannya juga rapi, cuman bukunya agak kecil. Nah, ini masuk ke ruang penyimpanan buku kas kecil atau siklus atau kecil. Nah, ini tempat penyimpanan buku-buku besar atau ruangan untuk menyimpan transaksi buku-buku besarnya atau kasnya. Ini ada kayak pemeraganya dari patung. Ini ruangannya seperti itu. Kemudian ini ada yang namanya mesin tik yang dulu dipakai di tahun 1932. Mesin ketik sudah ada sejak lama ini. 1932 sudah ada mesin ketik, memakai mesin ketik. Nah, ini 1714. Nah, ini sudah sangat tua sekali malah. Tadi 1932, sekarang 1917. Nah, kalau yang ini sudah 90-an, tahun 90-an. Kemudian ini mesin hitung manual dari zaman dulu atau manual calculating mesin. Ini mesinnya seperti itu. Di sebelahnya ini ada yang namanya mesin penghitung uang. Mesin penghitung uang sudah ada sejak tahun berapa ini ya? Ini sejak tahun, ini mesin menghitung uang koin. Ini mesin menghitung uang koin juga ada. Nah, ini mesin penghitung uang juga, uang koin. Ini juga model sangat jadul sekali ini.
Ini mesin penghitung uang juga, kalkulator analog 1928, sejak tahun 1928 dipakai ini. Nah, kemudian ini ada mesin hitung uang kertas. Kalau tadi uang koin, kalau ini uang kertas dipakai sejak tahun 1962, ditemukan 1879. Ini mesin hitung uang kertas. Nah, ini sangat-sangat rapi, masih dibersihkan, masih bisa kita lihat peninggalan dari dulu. Kemudian di sini kita masuk ke ruangan, istilahnya di sini ada apa ya? Distriknya VOC. Jadi VOC kesini tuh mengambil apa saja atau apa yang dibutuhkan VOC atau komoditasnya itu apa aja. Di sini ada kayu cendana, ada pala, kemudian ada cengkeh. Nah, ini adalah foto-foto dari istilahnya pengembangan dari model bisnis HNHM yang dikuasai oleh Belanda pada zaman dahulu. Nah, ini adalah setelah dia ada yang namanya perbankan, di bidang perbankan dia juga mulai di sini. Kalau kita lihat ada istilahnya sejarah VOC di sini tuh ngapain aja. Tadi dilihat ada kerja paksa, kemudian ada kongsi dagang. Nah, di sini kita bisa membaca dengan jelas ya, komoditasnya yang dipaksakan VOC untuk ditanam di Indonesia itu apa saja. Kemudian di sini ada sejarah penjajahan Eropa mencari rempah juga di sini. Kemudian jalur pelayaran dan perdagangan rempah yang ada di Indonesia setelah dikuasai oleh VOC. Nah, kemudian ini adalah komoditasnya. Ada cengkeh, kemudian ada kelapa sawit, kemudian ada kelapa atau kopra. Nah, di sini juga ada yang namanya kayak kopi ini. Ini kita bisa lihat di sini ada yang namanya kopi, kemudian teh, kemudian nila atau indigo, kemudian ada tebu untuk dijadikan gula dan lain sebagainya. Oke, ini kita masuk ke dalam ruangan atau foto-foto tentang VOC ya. Ini sudah tentang VOC, tentang zaman dulu, tentang zaman Belanda. Di sini ada buku-buku besar juga, buku-buku peninggalan pada zaman Belanda dulu masih tersimpan rapi dan bersih. Nah, ini foto-fotonya, ini bisa dilihat, didekatkan satu persatu. Ini istilahnya untuk batik, ini pewarna biru dengan indigo kain batik. Nah, kalau yang ini adalah potret para tamu pada perayaan ulang tahunnya gedung ini tadi ya. Kemudian ini penanaman kelapa di perkebunan Bomongan 1925 Sumatera. Kemudian ini kelapa sawit di daerah Medan 1919. Kemudian ini juga penanaman foto-foto penanaman karet masyarakat budaya Banjar tahun 1921 sampai 27. Kemudian ini ada penanaman tembakau, ini tembakau ya. Di sini adalah tembakau yang sudah dikeringkan, pengeringan tembakau 1905 di tahun itu. Oke, ini adalah gedung atau perkebunan teh di Sukabumi Selatan. Foto-fotonya masih rapi. Nah, ini para pekerja sedang menyortir teh di perkebunan Cilacap. Kemudian ini ada foto lagi untuk transportasi kereta gantung untuk teh dari perkebunan tersebut untuk diambil, untuk ditaruh di gedung-gedung yang disortir tadi. Ini ruang pengepakan di pabrik teh perkebunan. Nah, ini adalah perkebunan juga. Di sini perkebunan serat sisal di perusahaan Losokan. Oke, sekarang kita beralih ke ruangan yang menyimpan mesin-mesin ATM sejak tahun berapa ya? Ini masih tahun 1991. Ini mesin ATM yang pertama dipakai mesin Bank Mandiri. Nah, seperti ini modelnya. Sejarah mesin ATM. Nah, ini juga ada juga
sudah dipakai 1939, mematenkan satu prototipe awal ATM. Sejak tahun 1939 tadi, dan digunakan 1966. Kalau mungkin kurang jelas atau terlalu cepat, tadi saya ngambil gambarnya ini bisa di post ya, bisa di post ini karena saya juga ngambil gambar agak cepat aja karena durasinya juga lama. Ini museumnya sangat besar sekali. Jadi saya juga sambil menikmati, melihat-lihat sejarahnya yang masih tersimpan rapi. Bisa kita nikmati, bisa kita lihat untuk pengetahuan juga pada zaman dulu. Ini ATM di tahun 1991 modelnya tadi. Kemudian kita beralih ke berbagai macam mesin ketik. Nah, ini mesin ketik yang ditata, penataannya sangat-sangat bagus ini. Mesin hitung manual, mesin ketik, bisa dilihat di sini. Bisa untuk spot foto juga di sini, foto bebas. Oke. Ini kita masuk di sisi kiri ya. Di sisi kiri kita nanti akan masuk ke dalam suatu ruangan. Ini masih ada satu ruangan lagi. Nah, ini kita masuk di sini, diawali adalah Adeling Bank Zaken. Ini peta Indonesia di zaman dulu. Masih memakai bahasa Belanda ya ini ya. Idi Giava, Pulau Jawa dan lain sebagainya. Nah, ini peta kuno tahun 1700-an. Wow, 1700 sudah ada peta loh Indonesia. Luar biasa. Ini Mas Ali suka juga membaca sejarah. Ini kita masuk ke ruangan istilahnya animasi 3 dimensi atau mungkin 4 dimensi model patung yang kita bisa lihat kedatangan VOC. Ini adalah lambangnya lambangnya VOC. Nah, ini VOC, sejarahnya VOC datang mulai tahun 1595. Kemudian ini kita bisa lihat jelas, bisa kita baca kalau kita memang menyempatkan waktu seharian full, kita bisa jelas di sini. Kemudian kita sudah mulai ada yang namanya aktivitas menabung. Ini kita masuk ke ruangan aktivitas menabung di Indonesia sejak zaman dulu. Ini ada celengan tanah liat, kemudian ada celengan bambu dan celengan-celengan model lainnya. Kemudian ada animasinya patung, memperagakan orang-orang Indonesia dulu juga sudah mulai menabung. Nah, sebenarnya kita juga sudah diajari menabung sejak dulu loh. Sejak zaman dulu kita harus bisa menabung. Nah, ini sejarahnya, sejarah nabung di Indonesia. Kita masuk ke ruangan-ruangan yang membuat kita menjadi tertampar kalau kita nggak punya tabungan loh, ini beneran ini. Oke, ini kita masuk ke dalam James Van den Bosch. Nah, ini adalah John Van den Bosch, ini orang VOC juga yang memperkerjakan kerja paksa di Indonesia. Ini contohnya ada patung-patung juga, patung yang memperagakan kalau di Indonesia itu kerja paksanya sangat ngeri. Di sini ada suara-suara lagu-lagu kuno juga. Nah, suara-suara lagunya sungguh-sungguh membawa kita ke zaman dulu. Kemudian ini adalah gedung-gedung, model gedung perbankan yang ada di zaman dulu, dibuat peragaan tembok-temboknya dibuat seperti itu. Nah, ini gedung-gedungnya, ada Eskomto, ada becaknya, buat spot foto bagus ini, museum ini luar biasa. Kemudian di sini sudah mulai menuju ke zona-zona modern, perkembangan perbankan di Indonesia. Ini ada sejarah pembangunan Bank BDN, Bank Exim. Nah, kemudian ini ada kayak buku tabungan, foto-foto buku tabungan, foto-foto ATM. Kemudian ada foto-foto cek giro di awal-awal tahun 90-an. Nah, ini ada kartu ATM-nya Bank Exim. Oke, ini adalah ruangan terakhir yang kita kunjungi. Di depan nanti juga udah keluar ke jalan utama tadi. Nah, oke teman-teman, demikian tadi yang bisa saya sepil yang ada di
Museum Bank Mandiri yang dulu namanya Gedung Factory. Di sini bisa dinikmati masuk gratis, tapi nggak boleh makan di dalam ya. Kita jaga ketertiban, kita berkunjung di sini untuk mengetahui sejarah di perbankan. Oke, sampai jumpa lagi di konten-konten kita, daily vlog kita. Sampai jumpa di Konconono Channel.